Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Siti Nurhajah, mahasiswa semester 4 Program Studi Psikologi Islam dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih memahami tentang psikologi abnormal, yaitu salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, emosi, dan pikiran yang menyimpang dari norma psikologis. Mungkin sebagian dari kita masih menganggap gangguan mental itu hal yang tabu, atau bahkan sering menyepelekannya. Padahal, pemahaman yang tepat tentang kondisi ini bisa membantu kita untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Psikologi abnormal berfokus pada gangguan mental yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Gangguan ini bukan sekedar lelah mental atau banyak pikiran, tetapi bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, relasi, bahkan kepercayaan diri seseorang. Beberapa contoh gangguan psikologis yang umum terjadi antara lain gangguan kecemasan, seperti gangguan panik, fobia spesifik, atau gangguan kecemasan menyeluruh. Penderitanya seringkali merasa gelisah berlebihan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada gangguan mood, misalnya depresi atau bipolar. Depresi membuat seseorang merasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan merasa tidak berdaya. Sedangkan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrim dari sangat bersemangat hingga sangat terpuruk. Lalu ada gangguan kepribadian seperti borderline atau narsistik. Gangguan ini mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain serta bagaimana mereka menjalin hubungan. Lalu ada skizofrenia, yang termasuk gangguan berat. Penderitanya bisa mengalami halusinasi, delusi, atau bicara tidak teratur. Gangguan ini sering disalahpahami oleh masyarakat. Setiap gangguan memiliki gejala yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Inilah mengapa penting bagi kita untuk memahaminya secara tepat. Gangguan psikologis tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat secara umum. Misalnya, seseorang yang mengalami depresi berat bisa saja kehilangan pekerjaan, menarik diri dari pergaulan, atau bahkan kehilangan makna hidup. Di sisi lain, masyarakat seringkali justru memberikan stigma negatif, menganggap mereka lemah atau tidak bersyukur. Stigma inilah yang membuat banyak orang takut untuk berbicara atau mencari bantuan. Padahal, gangguan mental sama seriusnya dengan penyakit fisik, dan keduanya bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika kita atau orang terdekat mengalami gangguan psikologis? Ada beberapa pendekatan yang umum dilakukan. Yang pertama, ada psikoterapi, seperti terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi psikodinamik atau konseling. Terapi ini dilakukan oleh psikolog profesional untuk membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang mengganggu. Yang kedua, ada obat-obatan psikotropika yang diresepkan oleh psikiater untuk membantu menstabilkan kondisi kimia otak pada kasus yang lebih berat, seperti skizofrenia atau bipolar. Yang ketiga, ada dukungan sosial, baik dari keluarga, sahabat, maupun komunitas. Terkadang hanya dengan didengarkan dan tidak dihakimi, seseorang sudah merasa lebih baik. Dan yang terakhir, ada pendekatan holistik yang mencakup spiritualitas, olahraga, journaling, dan mindfulness. Juga sangat membantu dalam proses pemulihan. Yang paling penting adalah berani mencari pertolongan.
Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukanlah kelemahan, melainkan keberanian yang luar biasa. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama, kesehatan mental itu penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan malu untuk meminta bantuan, jangan diam saat kamu merasa hancur di dalam, dan jangan pernah menganggap bahwa kamu harus menghadapi semuanya sendirian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi abnormal, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih peduli, terbuka, dan penuh empati. Bantu sebarkan informasi ini kepada orang-orang di sekitarmu, karena satu langkah kecil dari kita bisa menjadi penyelamat besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kamu merasa informasi ini penting. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman seputar kesehatan mental, silakan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.